warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diani Ayu Pradiwi, asal program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat dengan NIDN 0028089305. Siap mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang kedua tahun 2023 PDD UKTPT Serdosmart bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah keterampilan dasar mengajar. Di program studi pendidikan guru sekolah dasar, saya mengajar di berbagai bidang pendidikan dasar, seperti mata kuliah pengelolaan kelas, keterampilan dasar mengajar, pembelajaran tematik, perencanaan pembelajaran, dan lainnya. Pada mata kuliah keterampilan dasar mengajar kali ini, saya akan menyampaikan berbagai hal terkait dengan keterampilan dasar mengajar sesuai dengan rencana perkuliahan semester. Mata kuliah keterampilan dasar mengajar merupakan rumpun mata kuliah di bidang strategi pembelajaran. Mata kuliah keterampilan dasar mengajar ini merupakan suatu mata kuliah yang mengkaji tentang keterampilan merencanakan, melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi berbagai mata pelajaran di sekolah dasar. Melalui pembelajaran micro-teaching atau peer teaching dan real teaching di sekolah dasar secara mandiri dan penuh tanggung jawab, mahasiswa diharapkan bukan hanya mampu menguasai berbagai bidang pendidikan dasar, tetapi juga mampu menguasai berbagai teori, praktik, dan diharapkan bukan hanya mampu melaksanakan proses pembelajaran yang sederhana, tetapi mahasiswa dapat mampu melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, inovatif, dan bermakna bagi peserta didik. Diharapkan pada mata kuliah ini, semua materi dalam mata pelajaran keterampilan dasar mengajar dapat membentuk kerangka berpikir mahasiswa sebagai calon pendidik yang berkualitas di sekolah dasar. Pada mata kuliah keterampilan dasar mengajar memiliki capaian pembelajaran learning outcome yang terdiri dari capaian sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dapat dilihat pada slide berikut. Turunan dari CPL tersebut akan menghasilkan 9 CPMK yang terdapat pada slide berikut. Dari 9 CPMK tersebut, mata kuliah keterampilan dasar mengajar juga memiliki 9 sub CPMK. Pada mata kuliah ini memiliki 9 materi pembelajaran atau pokok bahasan, yang mana diantaranya yang pertama, hakikat keterampilan dasar mengajar. Yang kedua, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Ketiga, keterampilan menjelaskan dan keterampilan memberi penguatan. Keempat, keterampilan mengadakan variasi. Kelima, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keenam, keterampilan bertanya dan keterampilan memimpin diskusi. Ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Kedelapan, mengimplementasikan 8 keterampilan dasar mengajar melalui perencanaan, pelaksanaan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran. Serta pada pokok pembahasan terakhir, yaitu melakukan peer teaching secara optimal. Adapun referensi pendukung pustaka yang dapat dituju mahasiswa, ada referensi utama dan ada referensi pendukung. Pada pembelajaran ini, mahasiswa akan melakukan pertemuan secara langsung sebanyak 16 kali pertemuan. 2 pertemuan diantaranya adalah ujian tengah semester dan 1 pertemuan terakhir ujian akhir semester. Pada pembelajaran ini, hasil akhir diambil dari proyek program peer teaching yang dilakukan oleh mahasiswa yang dilaksanakan baik itu latihan mengajar simulasi pada pertemuan di pertengahan ujian tengah semester dan di akhir perkuliahan. Untuk bobot nilai pada perkuliahan keterampilan dasar mengajar ada 3 yang diambil. Yang pertama, sebagai nilai tugas 30%,
dari ujian tengah semester dan 40% diambil dari ujian akhir semester. Setiap awal perkuliahan, mahasiswa diwajibkan untuk mengisi link presensi yang ada di portal Simari Akademik Universitas Lambung Mangkurat yang dapat diakses setiap saat oleh mahasiswa, baik itu pengisian presensi dan e-learning dalam proses perkuliahan. Pada bidang pengajaran, PDD UKT-PT kali ini saya akan menampilkan pertemuan ke-8 saat melakukan proses perkuliahan di dalam kelas. Sub CPMK yang akan diambil pada kesempatan pertemuan ke-8 kali ini yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan 5 keterampilan dasar mengajar melalui peer teaching tahap pertama, yaitu membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan memberikan penguatan, dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, yang mana termasuk CPMK 1, 2, 3, 4, dan 5, serta 6. Melalui kegiatan peer teaching ini, indikator mahasiswa dapat mengaplikasikan 5 keterampilan dasar mengajar secara terstruktur, terprogram, dan terproyeksikan dengan baik melalui simulasi praktek secara terukur melalui skenario pembelajaran yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada kesempatan kali ini adalah project based learning dan simulasi mengajar. Adapun kriteria penilaian pada kesempatan kali ini yaitu keterampilan analisis, ketepatan dalam melaksanakan 5 keterampilan dasar mengajar, menyusun transkrip dan kemampuan komunikasi, serta ketepatan dalam mempraktikkan secara terukur dan terstruktur 5 keterampilan dasar mengajar dengan baik. Demikian dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah keadaannya baik semua. Pada perjumpaan kita hari ini, kita akan melanjutkan materi pertemuan keterampilan dasar mengajar ya. Dan kebetulan kita pada hari ini sudah berada di ruangan micro teaching. Kita akan masuk pada tahap simulasi. Dan pada hari ini, teman-teman mahasiswa sekalian yang berbahagia, kita akan mencoba satu orang untuk simulasi melakukan praktek mengajar yang mana temannya sendirilah atau teman sejawat yang akan menjadi partner di dalam simulasi tersebut. Ada yang menjadi siswa dan ada yang menjadi penilai teman sejawat. Oke, baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, Ibu akan mereview sedikit terkait dengan keterampilan dasar mengajar Yang kita kenal dengan istilah KDM. Ada berapa keterampilan dasar mengajar? Yang pertama apa? Membuka dan menutup. Keterampilan kedua? Menjelaskan. Keterampilan yang ketiga? Mengelola kelas. Keempat? Arihati, ya. Apa? Keterampilan bertanya. Bertanya. Selanjutnya, mbaknya keterampilan apa? Keterampilan memberi penguatan. Selanjutnya, 6. Keterampilan mengadakan variasi. Selanjutnya mengajar
Jadi hari ini kita coba 5. 5 keterampilan dasar ini. Nah, untuk 5 keterampilan dasar hari ini yang Ibu minta saudari Poza. Tidak, saudari Poza mana angkat tangan? Oke, Poza akan mencoba mensimulasikan di dalam 1 kali mengajar, itu 2 kali 35 menit, kamu harus memasukkan ke-5 keterampilan dasar mengajar ini. Yang ke-5 keterampilan dasar mengajar inilah yang akan dinilai oleh teman sejawat. Yaitu membuka dan menutup, menjelaskan, memberikan penguatan, variasi, kelompok kecil perorangan, dan yang 5 ini tadi ya. Nah, untuk si penilai teman sejawat Ibu minta Karen, Husda, sama Akmal. Nah, ada 3 orang. Nanti 1 orang bersama Ibu kita di ruang penilai dan 2 orang yang berada di ruang ini. Nah, tugasnya berbagi untuk 5 keterampilan dasar ini, di mana setiap keterampilan memiliki komponen yang harus dinilai oleh reviewer atau tim penilai teman sejawat. Dan teman-teman mahasiswa yang lainnya dimintakan untuk berperan sebagai siswa. Jadi siswa ada beberapa orang di dalam room ini, dan yang lain nanti akan teman sejawat. Dan saudari Poza, silakan kamu nanti mulai dari awal membuka pembelajaran sampai dengan akhir penutup pembelajaran. Penilaiannya nanti akan dinilai oleh teman yang sudah ditunjuk tadi, dan setelah proses simulasi kita akan coba review bagian mana yang masih kurang atau bagian mana yang sudah memadai dan bagian mana yang perlu ditambah atau yang sudah melampaui sesuai dengan kebutuhan keterampilannya. Dan setiap keterampilan ini memiliki beberapa komponen yang sudah dimiliki oleh masing-masing penilai teman sejawat. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak ada. Oke, setelah ini Ibu beri waktu 5 menit untuk men-setting tempat, dan yang bertindak sebagai penilai silakan berada di posisinya masing-masing. Oke, Ibu persilakan. Sama Akmal ikut Ibu ke ruang observer. 2 orang penilai lapangan di tempat kerja. Ruangan kita, nanti kamu di sebelah sana, Ibu di sebelah sini. Kita bisa lihat teman kita yang observer, dan silakan menggunakan lembar keterampilan mengajar ini ya. Siap. Nah ya, bisa ke sini. Nah, pada bagian ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Ibu. Kurang semangat? Kalau kata Ibu, semangat pagi. Jawabannya pagi, pagi, pagi. Luar biasa, oke? Oke. Kita ulangin ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, terima kasih untuk semangatnya. Hari ini seperti biasa, sebelum memulai setiap kegiatan selalu kita awali dengan kepada. Oke teman-teman semuanya, alangkah baiknya sebelum kita berkegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak
Bersinar terik sang matahari. Jelas ya artinya bacaannya. Nah, di dalam pantun itu suku kata setiap barisnya itu diatur dalam 8 sampai 12 suku kata. Suku kata itu kan kita sudah belajar bagian daripada kalimat. Coba kita lihat. Suku kata pertama kata bersinar adalah Oke, ber. Kemudian ada si dan Berarti di sini juga Oke. Ada yang berani maju? Bantuin ibu buat menentukan suku kata lainnya. Ayo, silahkan maju. Silahkan tentukan 2 kata terakhir yang mana, nak? Suku katanya yang mana? Ya, sekarang ibu minta tolong untuk menulis angka jumlah daripada siapa yang berani? Oke, orang pertama, silakan orang pertama. Ngejawabnya langsung di sini ya, misalkan apa? Sekarang silakan duduknya, kita akan evaluasi. Duduknya baris 2 baris 2 baris. Dah, Bu. Oke, sudah Bu. Oke, bagus. Ya, boleh nih. Silakan Bu. Oke. Ingat, jadi kalau sambilan tidak berkaitan dengan isi, boleh nggak? Boleh. Nah, jadi tidak masalah ya, karena sambilan tadi fungsinya apa? Penyedia bunyi. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, anak jangan lupa makan, istirahat. Hari ini tidak ada tugas, ya? Diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Teman-teman sekalian, tadi sudah merasakan bagaimana salah satu teman kita mensimulasikan bagaimana 5 keterampilan dasar mengajar tadi. Nah, setelah ini akan disampaikan komentar atau masukan dari tim penilai teman sejawat. Baru nanti akan Ibu komentari beberapa part atau beberapa momen yang sudah diberikan oleh saudari Pozatari tadi, bagaimana cara mengajar dengan menggunakan 5 keterampilan dasar mengajar hari ini. Langsung saja Ibu persilakan kepada tim teman sejawat atas nama Karen. Oke, baik. Ibu persilakan kepada Karen. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan pendapat dari observer tadi, yaitu yang pertama pada keterampilan menjelaskan. Di sini guru pengajar kurang dalam memberikan stimulus, yaitu memberikan rasa ingin tahu mengajari siswa sekalian. Yang kemudian pada bagian menghindari kata-kata melakukan melebihkan itu masih belum maksimal juga. Oke, baik, tadi sudah salah satu perwakilan tim observer untuk menyampaikan beberapa part yang masih kurang. Namun secara keseluruhan tadi Ibu melihat saudari Koja sudah memenuhi kelima keterampilan itu. Tapi setiap keterampilan itu kan ada komponen-komponen yang harus dilengkapi. Jadi hanya beberapa komponen yang masih dirasa kurang oleh tim observer, dan memang semuanya ada. Cuma setiap komponen itu dia memerlukan skor lagi. Nah, mungkin pada saat Koja menyampaikan interaksi itu, di dalam komponen ada beberapa interaksi. Ada interaksi satu arah, ada interaksi 2 arah, ada interaksi multi arah, ada interaksi satunya.
bagian itu Poja sudah memenuhi, namun tidak semua, masih ada beberapa part. Nah, secara keseluruhan dari masukan tim reviewer tadi, tim observer tadi itu untuk membangun membangun simulasi selanjutnya, dan mudah-mudahan nanti kalian semua bisa memaksimalkan pada keterampilan-keterampilan selanjutnya. Dan poin yang bagus dari saudara Poza kita bisa lihat, simak pada video berikut ini. Semua item komponen dari 5 keterampilan dasar itu semua terpenuhi, hanya frekuensinya saja yang berkurang. Ada frekuensi yang didapatkan Poza 3 yang dengan skor belum maksimal, kalau skor maksimalnya adalah 4. Yang paling bagus di sini adalah ekspresi variasi. Jadi pada bagian saudari Poza tadi menyampaikan bagaimana mengajar dengan keterampilan mengadakan variasi, itu sudah sangat terlihat jelas pada bagian ekspresi. Nah, kita bisa lihat bersama kan teman-teman, ekspresi, baik itu ekspresi mata, mimik, gerak tangan, penguatan. Ketika saudari Poza menyampaikan bagus sekali variabel ucapannya, dan ditambah dengan ekspresi tangan. Ini termasuk variasi penguatan, mengadakan penguatan untuk keterampilan dasar memberikan penguatan. Dan yang lain-lain, ada penekanan tertentu ya, bisa kita lihat bersama di ekspresi saudari Poza untuk materi-materi yang memang diberikan penekatan atau penguatan di dalam memberikan materi tersebut kepada siswa-siswa. Kalian juga kan merasakan tadi bagaimana jadi siswa, sudah fun, sudah senang, sudah ada interaksi, walaupun interaksi itu mungkin masih secara klasikal, ada juga pada bagian yang harus pendekatan secara internal. Oke. Nah, ada juga tadi kita pada bagian, nah yang kurang ekspresif siapanya? Si siswanya yang kurang ekspresif ya. Jadi selanjutnya nanti si siswanya lebih ekspresif lagi. Ya wajar kan ya, karena si siswa kan tataran usianya sudah 18 ke atas mungkin ya. Kalau anak-anak SD mungkin dia pasti akan ekspresif. Nah, kita lihat ekspresi Muklis misalnya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kalian. Nah, itu tadi kita bisa lihat bersama baru 5 keterampilan dasar mengajar yang kita gunakan. Bagaimana nanti ke-8 keterampilan dasar mengajar itu kita gunakan, kita implementasikan pada saat mengajar. Saya pastikan siswa-siswa Anda pasti fun, pasti senang, dan pasti menikmati setiap part pembelajaran Anda, setiap momen-momen di mana Anda memberikan penjelasan, pemaparan, dan aktivitas yang diberikan kepada siswa. Aktivitas di sini bukan hanya didominasi oleh si guru, tetapi bagaimana aktivitas di sini juga didominasi oleh si siswa. Nah, kita harus membagi nanti bagian-bagian itu, dan alhamdulillah pada kesempatan simulasi hari ini sudah ditampilkan dengan baik oleh saudari Poza. Kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, Ibu akan tunggu simulator-simulator selanjutnya. Mudah-mudahan simulator-simulator selanjutnya bisa memberikan expert yang terbaik dalam keterampilan dasar mengajar. Karena kita di sini tentunya sebagai seorang guru, keterampilan dasar mengajar ini adalah ujung tombak utama. Kalian nanti akan dihadapkan kepada peserta didik, kepada siswa SD, bagaimana cara Anda mengajar, disitulah ujung tombak proses pembelajaran terjadi. Selain dari interaksi, kegiatan sehari-hari, tetapi cara guru mengajar itu salah satu keterampilan yang paling utama yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Juga salah satu pedagogik yang harus dimiliki guru, bukan? Nah, oleh sebab itu, untuk selanjutnya mudah-mudahan bisa kita maksimalkan jauh lebih baik lagi, dan Poza hari ini sudah menampilkannya yang terbaik. Sekali lagi kita beri tepuk tangan kepada saudara. Oke. Ibu akhiri perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya dengan keterampilan-keterampilan dasar mengajar yang jauh lebih baik lagi. Ibu atas nama dosen pengajar dan tim pengajar peer teaching mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Demikianlah
bidang pengajaran. Saya Diani Ayu Pratiwi pamit undur diri. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Teruslah belajar dan berkembang. Jadilah tenaga pendidik yang selalu menginspirasi, unggul, profesional, dan berkarakter. Salam literasi pendidikan, semangat merdeka belajar, kampus merdeka, dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.